Hello guys, welcome to Summer Talks. Submer Production. Nah, kali ini udah episode ke-6 ya. Kita mau membahas tentang, apa sih? Ada yang bisa nebak gak? Paling udah baca di judul ya kan? Bahas tentang pendidikan bersama Kak Elisa Anandari. Hai. Oke, kita langsung aja nih kenalan sama Kak Elisa. Halo Kak, kenalan dulu dong Kak Elisa ini umur berapa, terus sekarang kegiatannya lagi apa? Wow, terima kasih ya Sipa. Halo guys semuanya, kenalin nama aku Elisa Anandari. Aku tuh jangan tanya umur kali ya. Udah terserah. Jadi aku tuh sekarang lagi kuliah aja sih, lagi lanjutkan S2-nya. Linear sih sebenarnya ngambil sama seperti jurusan di S1 aku, yaitu Pendidikan Bahasa Indonesia, Bahasa dan Sastra Indonesia gitu. Tapi di sini tuh harus dijelasin ya. Jadi kalau di pendidikan sastranya itu sebagai apa ya? Kayak Pelengkap. pelengkap aja sih, nggak seluruhnya mempelajari sastra. Jadi lebih tolok ukurnya di pendidikannya gitu sih. Oke, kenapa sih Kak Elisa tuh ngambil jurusan pendidikan Bahasa Indonesia dan Sastra? Nih tadi sedikit ya udah cerita gitu ya. Sebenarnya latar belakangnya itu aku karena suka banget sama yang namanya dunia nulis. Awalnya itu, terus terinspirasi lagi sama seorang guru aku di zaman SMP. Terus kayak seneng aja gitu dengerin orang tuh ngomong, ngobrol, terus menciptakan suatu karya gitu lewat tulisan. Terus ya udah akhirnya aku juga inget pesannya, siapapun pasti pernah denger gitu kalau seandainya kita ngambil suatu pendidikan gitu yang emang kita suka, terus bidang kita, dan itu insya Allah tuh sukses di bidang itu gitu. Amin. Dan itu juga alasan aku ngambil di pendidikan bahasa Indonesia kayak gitu. Berarti terinspirasi dari guru ya sebelumnya? Iya, bisa dikatakan sih terinspirasi karena guru, dan ditambah lagi ada love-nya lah, ada cintanya lah di situ. Wah, Cintanya tuh maksudnya gimana? Cinta sama gurunya apa? Cara gurunya menyampaikan mengajar gitu? cara nyampeinnya sih bukan cinta, karena kebetulan gurunya juga seorang ibu gitu ya. Jadi kayak jadi ketika dia komunikasi, beliau komunikasi itu tuh the best banget lah saat itu, kayak menyentuh aja sampai hati aku. Oh iya nih, someday gue pengen nih kayak gini juga gitu, ngajar terus ngasih pengertian, terus ya semuanya sih beliau tuh menginspirasi dan gitu. Jadi kayak gitu sih Pak. Oke. Kan biasanya orang tuh kalau misalkan kuliah itu ngambilnya S1 aja, termasuk gue gitu ya, ngambilnya cuma S1 gitu. Belum ada kepikiran sih mau S2. Terus sekarang Kak Elisa sekarang lagi S2 nih ya. Apa sih yang bikin Kak Elisa tuh mau melanjutkan ke S2? Jadi tuh aku sih menyadari aja gitu. Ini awalnya ya kenapa melanjutkan S2. Aku tahu kalau wanita tuh bisa dikatakan punya, yang pernah dikatakan juga lah, timeline kehidupan gitu kan. Iya. Nah, kalau aku sendiri itu balik lagi ke prinsip sih. Goals aku dari awal tuh ketika aku nginjekin ke dunia pendidikan, aku tuh udah kayak mikir fase titik utama aku tuh di S2-nya ini gitu. Sebenarnya itu lebih ke motivasi. Mungkin orang-orang ada nih yang sama juga ngambil untuk jenjang pendidikan buat meneruskan pekerjaannya gitu. Tapi kalau aku sendiri kayak emang udah termotivasi dari awal, udah pengennya ngambil S2. Terus dalam jiwa aku kayak fase S2 tuh titik dimana aku kayaknya enough buat pendidikan gitu, karena aku sadar ada timeline kehidupan gitu yang suatu saat kalau cewek tuh kalau udah, maaf ya, ini tidak semua cewek, aku nggak ngeklaim semua cewek gitu, cuma ada fase ketika kita udah lulus SMK gitu atau SMA, terus kuliah udah pengen yang pekerjaan yang mapan dan segala macam, lama-lama kan lupa. Dan aku menyadari aku tuh pengen di bidang sampai S2 aku gitu. Jadi fokus aja dulu S2 gitu. Sambil ya adalah pekerjaan-pekerjaan yang memang aku bisa ambil gitu. Oke, tapi bedanya nih Kak S1 sama S2 itu apa sih? Kalau aku S1 dan S2 itu pertama-tama tuh tergantung sih Siva. Yang kalau yang S1 dan S2-nya linear kayak aku, untuk memperdalam sih dalam banget, kayak istilahnya ada teori apa dikemas
kayak sedemikian rupa ada penelitian baru dan itu dipelajarin gitu. Dan itu korelasinya tuh kelihatan banget. Oh, ternyata dari misalnya teori tertuanya sampai teori yang terbaru, oh seperti ini, ada perubahan-perubahan tuh kita jadi tahu. Sedangkan kalau mungkin yang S1 dan S2-nya berbeda, itu akan memahami dua bidang yang beda gitu mempelajarinya. Nah di situ pasti kita juga yang kayak masih meraba kembali gitu. Jadi misalnya teman-teman aku ada tuh yang kayak kuliahnya awalnya desain tapi larinya ke pendidikan bahasa Indonesia. Meskipun seni sama bahasa itu berkaitan gitu ya, tapi di situ ada perubahan, ada perbedaan yang mungkin kayak mempelajari dari nol gitu. Meskipun S2-nya itu ya mereka bisa dikatakan ya bahasa juga lah gitu. Karena seni kan bentuknya bahasa, mungkin bentuknya kode ya kan, kode bahasa. Nah itu masuk ke si seninya ini, seninya itu jadi bahasanya mereka gitu. Tapi selama Kak Elisa mempelajari nih tentang pendidikan bahasa Indonesia ya dan sastra, ada nggak sih hal selama Kak Elisa belajar tuh yang bikin tertarik dan oh ternyata tuh gini ya gitu? Itu kalau aku gini, tertarik di bidang itu kan ketika aku S1 aku mempelajari kurang lebihnya gini ya. Pendidikannya berkaitan sama jurnalistik, berkaitan sama dengan pendidikan, berkaitan dengan sastranya dan kehumasan. Karena bahasa itu tidak pernah lepas dari cara berbicara, penyampaian dan segala macam. Oke, terus sedangkan kalau bahasanya ini aku memahami di zaman sekarang itu adanya kayak berita-berita online ya kan, dari bahasanya, linguistik atau bahasanya. Itu ada berita-berita online yang ini juga kemungkinan besar aku bakal ngambil menjadi tesis aku. Itu tentang berita-berita di mana itu kayak keberpihakan gitu. Jadi kita jadi tahu nih kayak kurang lebih berita yang dibangun itu akan larinya kemana, keberpihakan pihak mana yang istilahnya, apakah media kan harusnya netral, sedangkan di zaman sekarang adalah kayak pelarian isu gitu. Nah kayak gitu, jadi gitu ya kan. Dari bahasa itu yang pengen aku teliti atau nanti deh someday gitu jadi tesis aku. Jadi kita tuh bisa ngelihat, dan itu yang membuat aku tertarik kayak wacana kritisnya, menganalisis sebuah tulisan gitu, apalagi berita ya. Emang sekarang sih lagi ramenya tuh kalau baca berita atau enggak thumbnail berita, judul berita tuh suka sepotong-sepotong. Nah, jadinya kita kegocek sendiri ya. Iya. Bener sih. Jadi bisa memahami isinya ya kan. Oke. Kalau untuk kesulitannya nih Kak selama belajar untuk S2 gitu apa sih Kak? Waktu sih. Waktu. Karena aku nggak tahu ya, maksudnya tiap bidang itu apa yang dipelajarin kan berbeda. Tapi menurut aku banyak banget mungkin setiap kampus pun juga punya aturan yang berbeda. Tuh penghasilan dari yang penelitian, tugas itu dan segala macam itu cukup banyak di S2. Dan istilahnya sebenarnya kalau kita bisa nyisain waktu kita ya bisa mengerjakan itu, proses aja sih sebenarnya semua itu. Cuman ya dibutuhkan waktu dan uang. Tuh, nah membahas soal uang ya. Biasanya nih Kak, aku kan mahasiswa S1 akhir nih ya, udah terdistract gitu sama teman-teman yang dia tuh udah kerja dan gak melanjutkan S2 gitu. Nah Kak Elisa tuh sempet juga ada pikiran pengen kayaknya gue pengen kerja aja deh, gak mau lanjut S2, kok S2 susah sih gitu. Ada di semester, aku sekarang masuk semester 4 ya. Semester 3 itu aku udah yang pengen kayak menyerah sama kehidupan. Kenapa tuh S2? Karena gini, pasti orang ada fase terpuruk, kayak terpuruknya tuh kayak ya ampun kok ini nggak selesai gitu kan. Dan itu mungkin kalau yang udah pernah ngerasain S1 itu kayak kita berada di fase semester 5, 6, 7. Itu di semester 3 tesis itu ngerasain banget kayak yang banyak tugas tapi kalau nggak dilanjutin sayang nih, karena kayak one step again kita tuh udah selesai gitu. Aku nggak memungkiri ya, di usia aku yang 24 tahun tuh teman-temanku udah yang pada ya inilah tahulah udah memikirkan suatu keluarga gitu. Sedangkan aku sendiri hanya fokus di pendidikan yang nggak tahu bakal dibawa kemana ya kan. Terus sama ya udah terfokusnya itu gitu.
mencari uang ya belum menjadi fokus utama gitu. Fokusnya ke impian dan target kali ya. Iya, tapi Timeline-nya. orang-orang nggak ngerti sih gitu karena prinsip orang beda-beda. Betul, betul banget. Kalau untuk drama-drama S2-nya Kak ada yang kok teman-temannya maksudnya udah pada lebih tua gitu kan, ada orang yang melanjutkan S2-nya kan udah menikah baru S2 atau enggak di skip beberapa tahun nih baru melanjutkan S2 gitu. Ada nggak sih Kak? Ada sih, kebetulan mohon izin ya, temen aku ada yang usianya maksudnya udah lebih ke bapak-bapak atau ibu, emang yang udah dikatakan senior di bidang pendidikan gitu, dan itu luar biasa. Dan jujur aku sedikit malu dengan usia aku yang masih usia muda lah ya kalau untuk S2, karena aku kebetulan di kelas itu usianya paling muda. Dan senior aku tuh semangat semua. Kalau S2 luar biasanya gitu ya, aku ngerasanya karena kita tuh nggak memandang umur, tapi di situ kita sama-sama belajar. Terus ada senior di situ, tidak merasa yang kayak saya lebih bisa, saya ini, tapi kita sama-sama belajar dari nol gitu. Dan itu pengalaman yang saya dapat itu luar biasa. Mungkin semua akan merasakan yang sama kalau ketemu orang yang jauh lebih berpengalaman, tapi sama-sama kita proses lagi, belajar lagi gitu. Apalagi nih, aku kan dunia pendidikan. Ini yang benar-benar luar biasanya adalah seniorku, teman-temanku itu menceritakan tentang mendidik anak yang menurut aku luar biasa sih. Di situ aku juga, mungkin aku sebagai wanita ya yang someday jadi seorang ibu, itu tuh jadi saya tuh mungkin harus kayak gini ya, gue tuh harus kayak gini, terus langkah yang diambil tuh ini, ternyata tuh anak pola pikirnya tuh bisa sama persis sama orang tuanya. Dan ketika kita terjun di dunia sekolah nih ya, anak itu dari pemikiran orang tuanya, sifat orang tuanya di rumah itu sangat mempengaruhi cara dia berpikir dan menyelesaikan masalah di sekolah. Dan itu merinding deh, pokoknya banyak banget pengalaman sih kalau itu. Tapi untuk cara berkomunikasinya Kak gimana? Kan otomatis pergaulannya beda dong Kak sama yang seumuran gitu. S1 kan pada seumuran, sedangkan S2 udah ada yang lebih tua. Oh iya, aku rasa sih itu nggak masalah, karena kayak beliau ini juga masih muda tuh, aku lupa usianya berapa gitu ya, cuman adalah 40 ke atas kayaknya, mungkin yang paling senior ya di kelas aku. Cuman ya jiwanya tetap jiwa 45 gitu. Malah justru mungkin aku yang malu sih, kayak aduh kok ini tugas ini ya, kok pusing ya gini. Kalau mereka justru yang kayak ada buku apa nih yang harus punya, harus dikaji, harus menjadi materi kuliah kali ini, dan kita bawain sedemikian rupa. Aku sih acungin jempol buat temen-temen aku itu yang senior gitu, karena aku yang paling muda aja bisa lemes ya, kayak udah aduh capek banget. Kalau mereka beliau ini luar biasa sih, aku bilang. Justru masih banyak orang yang justru udah ibaratnya bukan berumur ya, maksudnya fasenya yang udah bekerja aja, yang udah punya prioritas lain lah, tapi masih mentingin pendidikan gitu kan. Terus harus dicatat ya, mungkin moms yang udah pada punya anak, itu tuh bisa dikatakan harus peduli sama seorang guru itu, karena benar-benar memang pendidikan keluarga itu utama, tapi yang ngebentuk karakter sedemikian rupa pasti guru itu harus diingat terus. Menurut aku di situ juga seorang tidak mudah deh menghadapi seorang anak yang notabene punya background yang berbeda-beda gitu, dan itu tantangan sendiri buat si ibu gurunya atau pak gurunya. Tapi so far teman aku keren-keren banget sih ngedidik, memberikan ilmunya ke anak-anak mereka gitu. Tapi pernah ada nggak sih Kak kayak ngeremehin gitu loh, kayak ngapain sih S2 gitu? Wow, atau banyak. Punya cerita lagi soal itu? Banyak banget. Jadi aku pengen cerita sedikit ya. Belum lama lah, aku tuh kenal sama orang. Aku nggak pengen nyebutin siapanya, tapi ini menjadi suatu tolak ukur yang menurut aku tidak semua orang bisa menerima keputusan kita. Terus terutama perempuan yang pendidikannya sedemikian rupa gitu. Karena banyak banget yang bilang bahwa nanti ketika pendidikan itu tinggi, cewek akan susah mencari jodoh. Iya.
Tuh, rombongan tuh yang kayak gitu kan. Ya kan? Terus yang kedua, ada dia benar-benar mengatakan seperti ini, untuk apa sih lu pendidikan tinggi-tinggi, toh pekerjaan itu adalah nasib. Gue yang nggak pernah menginjakan bangku di bangku kuliah gitu, gue yang cuma lulusan SMA bisa kerja di perusahaan terbesar ketiga di Indonesia. Lu ngapain pendidikan tinggi-tinggi tapi lu belum menghasilkan? Itu yang pernah aku dapetin sih. Menurut aku kuliah itu bukan masalah apa ya, bukan masalah lu tuh cuma belajar gitu, tapi justru menurut aku ya disitulah aku melihat fase perbedaan aku dengan pola pikirnya dia. Betul. Iya. Kelihatan banget attitude-nya ya dengan Iya. cara dia berbicara aja. Berarti dia udah kelihatan bukan orang berpendidikan Iya, gitu ya. Sorry, tapi emang gue juga greget gitu loh. Ya kan? Karena menurut aku kita butuh, hidup itu butuh uang, kita nggak bisa munafik, cuman pendidikan itu juga penting menurut aku, dan itu kan yang bisa membedakan pola pikir aku dengan dia gitu kan. Dan aku juga, kenapa aku berusaha setinggi-tingginya, mungkin kalau aku punya biaya lebih, aku pengen loh, dalam hati aku pengen S3 gitu, bukan masalah, maaf ya, bukan masalah ntar susah jari jodoh. Kalau misalnya itu ya, itu mah sudah takdir Tuhan, aku nggak bisa, pasti nggak bisa lari dari itu dan segala macam. Tapi soal pendidikan ya, menurut aku suatu saat aku pengen punya anak, ketika anak aku bertanya aku bisa jawab gitu. Wow. Oke, Pokoknya Kak, seperti itu. mungkin ini terakhir kali ya. Mungkin di luar sana teman-teman ada yang masih ragu nih, lanjut nggak ya S2 gitu kan. Nah, ada nggak sih pesan dari Kak Elisa nih buat teman-teman yang pengen melanjutkan S2? Iya. Menurut aku ketika gini ya, waktu, tenaga, biaya ketika itu masih ada, ya doing the best lah untuk hidup kalian. Kuliah itu bukan cuma soal kamu belajar, tapi kamu belajar mengubah pola pikir kamu, terus mengaktualisasi diri. Dengan cara itu tuh kamu bisa sampai di step dimana kamu bisa menemukan apa yang kamu inginkan gitu. Dengan pendidikan kita nggak bisa munafik bahwa karena di negara Indonesia pendidikan itu masih sedikit dipandang lah ya, dipandang dalam artian untuk jenjang kerja, dan itu nggak ada yang namanya ilmu sia-sia itu sih. Oke, terima kasih teman-teman semua, Sobat Sabar yang udah nonton episode kali ini sampai akhir. Terima kasih juga Kak Elisa udah mau hadir di sini untuk berbagi Sama-sama. cerita. Semoga menginspirasi teman-teman semua. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye! Bye, thank you. Sama-sama sih Pak. Oke.